yang beranggotakan saya di Soma Conquest dengan NPM 2024 31500 365. Saya Fazira Nanti dengan NPM 2024 31500 341. Saya Sakarauli Atika Azhara dengan NPM 2024 31500 357. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan rancangan sistem basis data toko online sepatu Checkpoint. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis permasalahan toko sepatu online Checkpoint. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan profil Checkpoint secara singkat. Checkpoint adalah toko sepatu berbasis digital yang beroperasi sepenuhnya secara virtual tanpa memiliki toko fisik. Berdiri sejak tahun 2015, Checkpoint memiliki karakteristik khusus, yaitu fokus menyediakan produk dari satu merek utama, yakni Converse. Sebagian besar produknya merupakan barang impor dari luar negeri. Checkpoint hadir di berbagai platform digital, mulai dari e-commerce, media sosial, hingga layanan pesan seperti WhatsApp, sehingga memudahkan pelanggan untuk belanja kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi membuat penjualan sepatu secara online semakin diminati, karena lebih praktis dan mudah dijangkau. Namun, banyak toko online masih kesulitan mengelola data produk, stok, pesanan, dan pembayaran secara terstruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem basis data yang mampu membantu toko online sepatu mengatur informasi secara rapi, cepat, dan efisien agar proses transaksi berjalan lancar. Dari latar belakang tersebut, muncul beberapa permasalahan yang ingin diselesaikan, yaitu pengelolaan stok manual yang sering salah, pencatatan pesanan pelanggan tidak terorganisir, sulit melacak riwayat pembelian pelanggan, pengelolaan pembayaran dan pengiriman belum terintegrasi. Selanjutnya itu ada tujuan sistem. Yang pertama, menyediakan sistem basis data yang menyimpan produk sepatu, kategori, stok, pesanan, pembayaran, dan pengiriman secara aman dan terstruktur. Yang kedua, mempermudah proses transaksi dari order hingga pengiriman. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Sistem harus bisa mengolah data pelanggan, registrasi, dan login. Yang kedua, menampilkan daftar sepatu dan kategori. Yang ketiga, memperbarui stok sepatu. Yang keempat, membuat pesanan. Yang kelima, mengolah detail pesanan atau produk yang dibeli. Yang keenam, mencatat metode dan status pembayaran. Yang ketujuh, mencatat status pengiriman. Yang kedelapan, admin bisa menambah, menghapus, dan mengedit produk. Yang kedua, ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu keamanan data pelanggan dan transaksi. Yang kedua, akses cepat dan responsif. Yang ketiga, integritas data atau tidak ada data ganda. Yang keempat, backup dan recovery. Yang kelima, kemudahan penggunaan. Selanjutnya itu ada pengguna sistem. Yang pertama, seller. Seller mengelola data toko dan produk sepatu, lalu menambahkan, mengubah, dan menghapus produk. Yang ketiga, memproses pesanan yang masuk dari customer. 2. Customer melihat data produk sepatu. Yang kedua, melakukan pemesanan dan pembayaran. Yang ketiga, menunggu dan memantau proses pengiriman barang. Yang ketiga, shipment atau bagian pengiriman. Yang pertama, menerima data pesanan yang akan dikirim. Yang kedua, mengatur proses pengiriman barang dari ke customer. Yang ketiga, mengupdate status pengiriman dan nomor resi. Selanjutnya itu ada skenario penggunaan. Yang pertama itu ada skenario customer. Customer membuka sistem toko online sepatu. Customer melihat daftar produk sepatu yang tersedia, lalu customer memilih sepatu dan melakukan pemesanan. Customer melakukan pembayaran sesuai nominal total, lalu customer menunggu produk diproses dan dikirim. Customer menerima nomor resi dan status pengiriman dari pihak shipment. Yang terakhir, customer menerima barang. Yang kedua itu ada skenario seller.
Seller login ke sistem, yang pertama. Yang kedua, seller menambahkan atau mengelola produk sepatu. Yang ketiga, seller menerima pesanan masuk dari customer. Yang keempat, seller memverifikasi pesanan dan menyiapkan sepatu yang dipesan. Yang kelima, seller menyerahkan pesanan kepada pihak shipment untuk dikirimkan. Yang ketiga itu ada skenario shipment. Yang pertama itu shipment menerima detail pesanan dari seller. Yang kedua, shipment menyiapkan proses pengiriman barang. Yang ketiga, shipment menginput nomor resi ke sistem. Yang keempat, shipment memperbarui status pengiriman hingga barang diterima customer. Selanjutnya di sini ada penjelasan ERD, toko online sepatu dari Checkpoint. ERD dari kelompok kami terdapat 5 entitas dan 5 relasi. 5 entitas yang meliputi seller, produk, customer, payment, transaksi pembelian, dan shipment. Dan ada 5 relasi yang meliputi memiliki, diorder, melakukan, mendapatkan, dan dikirim. Di dalam entitas seller terdapat atribut ID seller sebagai PK, nama toko, nama pemilik, nomor telepon, dan marketplace ID. Di dalam entitas produk terdapat atribut ID produk sebagai PK, ID seller sebagai FK, nama produk, deskripsi, katalog, dan harga. Di dalam entitas customer terdapat atribut ID customer sebagai PK, ID produk sebagai FK, nama, email, nomor telepon, alamat lengkap. Di dalam entitas payment terdapat atribut ID payment sebagai PK, ID customer sebagai FK, ID produk sebagai FK, payment provider, payment status, paid at, dan aman. Di dalam entitas transaksi pembelian terdapat ID transaksi sebagai PK, ID produk sebagai FK, ID customer sebagai FK, ID payment sebagai FK, alamat, total harga, harga produk, dan jumlah produk. Di dalam entitas shipment terdapat ID shipment sebagai PK, ID transaksi pembelian sebagai FK, nomor resi, tanggal kirim, dan status shipment. Entitas seller mempunyai hubungan relasi memiliki dengan entitas produk. Keduanya entitas ini hubungannya adalah one to many, yaitu satu seller dapat memiliki banyak produk. Di sini juga ada entitas produk mempunyai hubungan relasi di order dengan entitas customer, yaitu keduanya ini mempunyai hubungan many to many, yaitu banyak produk dapat diorder dengan banyak customer. Entitas customer juga mempunyai hubungan relasi melakukan dengan entitas payment. Keduanya entitas ini hubungannya adalah one to one, yaitu satu customer dapat melakukan satu payment. Yang di sini ada juga entitas payment mempunyai hubungan relasi mendapatkan dengan entitas transaksi pembelian. Keduanya entitas ini mempunyai hubungan one to one, yaitu satu payment melakukan satu transaksi pembelian. Dan yang terakhir di sini ada transaksi pembelian mempunyai hubungan relasi dikirim dengan entitas shipment. Keduanya entitas ini hubungannya adalah many to one. Banyak transaksi pembelian dapat dikirim dengan satu shipment. Baik, berikutnya ada relational table yang mana terdapat 6 entitas atau table, di mana entitas pertama adalah seller, yaitu penjual yang memiliki toko di marketplace-nya. Primary key-nya sendiri adalah ID seller, yang mana ini menjadi identitas unik untuk setiap seller. Data sellernya sendiri berisi nama toko, pemilik, nomor telepon, email, dan marketplace ID. Untuk entitas kedua adalah produk, yaitu sepatu yang dijual di toko online. Nah, primary key-nya sendiri adalah ID produk dan foreign key-nya adalah ID seller yang menghubungkan produk dengan seller yang menjualnya. Nah, informasi yang disimpan meliputi nama produk, kategori, deskripsi, dan harga. Nah, untuk entitas seller ini memiliki relasi one to many dengan produk, yang artinya satu seller dapat memiliki dan menjual banyak produk. Untuk entitas yang ketiga adalah customer, yaitu pembeli yang melakukan transaksi di sistem, di mana primary key-nya adalah ID customer dan data yang disimpan antara lain nama, email, nomor HP, dan alamat lengkap. Nah, entitas ini memiliki relasi many to many dengan entitas produk, yang artinya banyak produk dapat diorder oleh banyak customer. Nah, yang keempat ada payment. Entitas payment ini mencatat transaksi pembayaran. Nah, primary key-nya adalah ID payment dan foreign key-nya adalah ID customer, yaitu customer yang melakukan pembayaran, dan ID produk, yaitu produk yang dibayar. Data pembayaran ini meliputi metode pembayaran, status, waktu pembayaran, dan jumlahnya. Untuk entitas ini memiliki relasi one to one dengan entitas customer, yang artinya satu customer dapat melakukan satu payment. Yang kelima adalah transaksi pembelian.
Transaksi pembelian adalah pusat dari proses pembelian sepatu di sistem, di mana primary key-nya adalah ID transaksi dan foreign key-nya adalah ID produk, ID customer, dan ID payment. Transaksi ini berisi jumlah produk yang dibeli, harga produk, total harga, dan alamat pengiriman. Entitas ini juga memiliki relasi one-to-one dengan payment, yang artinya satu payment dapat menghasilkan satu transaksi. Lalu ada entitas terakhir, yakni adalah shipment, yaitu proses pengiriman barangnya. Nah, primary key-nya sendiri yakni ID shipment dan foreign key-nya adalah ID transaksi, yaitu transaksi yang harus dikirim. Nah, data shipment-nya ini meliputi nomor resi, tanggal kirim, dan status pengiriman. Entitas ini memiliki relasi many to one dengan entitas transaksi pembelian, yang artinya banyak transaksi pembelian dapat dikirim oleh satu shipment. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengimplementasikan ke dalam SQL, ya. Pertama buka aplikasi Exam, kemudian aktifkan MySQL-nya, dan kemudian kita masuk ke menu Shell. Untuk mengaktifkan MySQL, kita harus mengetik MySQL/u root. Enter. Nah, setelah ada tulisan welcome ini, maka MySQL sudah aktif dan dapat kita kerjakan dan kita gunakan. Pertama-tama, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah create, okay, database, kemudian tulis nama database-nya, Checkpoint, tutup. Nah, titik koma ini untuk penutup setiap kata perintah di MySQL. Oke, enter. Setelah ada tulisan query OK, itu tandanya sudah terbuat database-nya. Dan untuk cara menampilkannya dengan perintah show databases. Oke, enter. Di sini ada Checkpoint database kita. Nah, untuk menggunakan database Checkpoint untuk mengisi field dan table, ya, kita menggunakan use sebagai kata perintahnya, use. Kemudian tulis kembali nama database-nya. Taruh. Nah, setelah ada tampilan database change dan di bagian MariaDB buka kurung dan tutup kurungnya ada tulisan checkpoint, maka itu sudah kita pakai ya database-nya dan kita dapat menambahkan table serta field yang ada di database. Ya. Kemudian langkah selanjutnya karena ini database baru, maka kita buat terlebih dahulu create table pertama, yaitu table seller sesuai dengan table relation yang tadi dijelasin oleh teman saya. Oke, create table seller. Ya, kemudian masukkan atributnya ke dalam table ID seller. Integer panjang 10. Not null. Nah, di sini saya menggunakan not null untuk setiap field atau setiap atribut itu selalu terisi, tidak kosong, ya. Kemudian karena di ID seller ini entitas seller merupakan primary key, maka di sini saya akan menulis primary key untuk menunjukkan bahwa ID seller ini primary key. Kemudian auto increment. Nah, auto increment ini untuk mengisi field tersebut ya ID seller secara otomatis by system. Oke. Dan supaya tidak kosong juga maka ditambahkan not null sebelumnya. Kita Kemudian
itu ada atribut nama toko. Pakai cor. Terus nama pemilik. Kemudian nomor telepon. Kemudian email. Nah, di sini bagian email saya menggunakan varchar ya. Yang di mana pada bagian email pasti terdapat yang namanya simbol, yaitu simbol @ dan titik ya. Jadi tidak bisa menggunakan char karena char itu hanya berfokus kepada huruf, tidak ada hal lainnya, entah itu angka ataupun logo. Sedangkan varchar itu sebaliknya, dia bisa menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Oke. Kemudian not null. Setelah itu ada namanya marketplace ID. Dia pakai integer 120, not null, dan ini merupakan unique. Nah, marketplace ID merupakan tipe data unique ya untuk memisahkan dia dengan ID seller ya. Unique ya, unik. Terus kita tutup. Setelah ada tulisan query oke, maka field dan tabelnya sudah kita buat. Nah, untuk menampilkannya dengan cara show table untuk melihat tables apa aja yang sudah kita buat di database checkpoint. Ya, seperti ini. Di sini karena saya baru membuat satu, maka hanya seller saja yang muncul. Dan kemudian untuk melihat isinya, kita menggunakan perintah dash, kemudian tulis nama table yang ingin kita lihat. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita akan mengisinya sama seperti ini ke tabel-tabel selanjutnya. Nah, oke. Di sini setelah kita buat nih ya, tadi create table produk ya. Table selanjutnya di sini pertama ada ID produk ya. Itu ada primary key. Dan di sini kenapa saya tulis ID seller kembali? Karena di sini saya akan menggunakan ID seller ini sebagai foreign key ya. Maka saya tulis kembali. Di sini ada nama produk menggunakan varchar sama dengan yang sebelumnya, dan di sini ada deskripsi yang menggunakan tipe data teks ya. Kalau saya menggunakan teks karena ya isinya bakal tulisan semua dalam file-nya nanti. Dalam ya file-nya. Kemudian di sini ada kategori, saya menggunakan tipe data enum ya yang berisi sepatu formal, sendal, dan sepatu anak ya, not null. Nah, di sini karena kategori ini dapat dipilih ya, jadi nanti pemasukan file hanya akan terdapat pilihan untuk sepatu formal, sendal, atau sepatu anak dalam pengisinya.
Kemudian di sini ada harga desimal, ya. Di harga desimal tipe datanya di harga maksudnya itu tipe datanya desimal dengan ketentuan 15,2. 15 di depan, angka depan, dan komanya duanya tuh di belakang koma. Angka di belakang koma. Nah, untuk membuat ID sellernya itu menjadi foreign key, maka kita menggunakan foreign key ID seller reference. Ini untuk referensi mengambil dari data sebelumnya, yaitu ada di table seller dengan namanya adalah ID seller. Kemudian kita tutup. Oke, di sini sudah berhasil. Maka kalau ditampilkan akan seperti ini. Salah, maaf. Dash, langsung dash saja kita. Dash. Bagian itu di-cut aja. Langsung sini ya, dash. Maka kita akan melihatnya dengan kata perintah dash, yaitu produk. Titik koma. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita akan lanjut kembali untuk tabel-tabel selanjutnya. Oke, di tabel keempat ini, di sini ada tabel payment, ya. Di sini terdapat satu primary key dan dua foreign key, ya. Di mana primary key-nya di sini adalah ID payment, sedangkan foreign key yang akan menjadi foreign key-nya itu ada dua, yaitu ID customer dan ID produk. Di sini ada payment provider yang menggunakan tipe data char, ya. Nah, di bagian payment status ini kita tetap pakai enum, akan tetapi kita menggunakan sistem default pending, yang dimana ketika tidak diisi pun dia akan menunjukkan fieldnya itu pending, ya, bukan 0 atau kosong. Oke. Maka ini adalah hasil dari table payment, ya, seperti ini. Dia akan ada dua foreign key, yaitu ID customer dengan referensinya ada di table customer, yaitu ID customer. Kemudian foreign key keduanya yaitu ID produk yang bereferensikan di table produk, ya, dengan itunya adalah ID produk. Kemudian untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Dia tabelnya akan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Tabel ke-5. Ya, tabel ke-5. Ini merupakan tabel ke-5, yaitu tabel detail order dengan field-nya berisi ID detail, ya, yang merupakan primary key. Terus kemudian di sini ada 3 foreign key, yaitu payment, customer, dan produk. Oke. Kemudian ada jumlah produk, kita makainya integer. Kemudian harga produk, ya, desimal. Total produk atau total harga produk maksudnya, itu juga desimal. Kemudian di sini ada foreign key 3 tadi, ya, ada payment yang referensi dari payment, terus customer yang bereferensi dari customer, dan ID produk yang bereferensi dari tabel produk. Kelar, selesai. Kemudian kita perlihatkan tabelnya kembali. Dash detail order.
Nah, akan seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke tabel terakhir, yaitu create table. Yang terakhir merupakan shipment atau jasa kirim. Oke, kemudian ini ada create table statement ya. Di sini penulisannya masih sama dengan penulisan sebelum-sebelumnya ya. Penulisan dari detail order ataupun yang lain. Tapi di sini ada tanggal kirim yang menggunakan date time dengan default current timestamp ya. Nah, yang dimana jika kalian tidak mengisinya ya, karena di sini tidak menggunakan not null, maka itu tidak apa-apa dan akan otomatis terisi dengan waktu yang ada di device masing-masing ya, di waktu nyata itu, oke, di waktu real. Oke. Jadi tidak perlu diisi pun juga tidak apa-apa. Kita enter. Dan bentukannya akan seperti ini. Shipment. Oke, seperti ini. Oke, ketika sudah dibuat semua tabelnya dan fieldnya, maka kita melihat tabelnya dengan menggunakan kata perintah show tables seperti yang awal tadi untuk melihat semua isi tablesnya atau semua tables yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan melihatnya ada customer, detail order, payment, produk, seller, dan shipment terakhir. Oke, dan untuk melihat isi tabelnya seperti sebelumnya menggunakan kata perintah dash ya. Misal dash seller. Nah, seperti ini. Oke, setelah semuanya sudah dibuat tabelnya dan akan menampilkan seperti ini ya. Setelah di show tables dan ditampilkan table-tabelnya seperti di atas juga. Nah, maka selanjutnya saya akan menambahkan sedikit cara menambahkan field atau data pada table ya, dengan insert into sebagai kata perintahnya. Insert into. Misal di sini saya pengen insert into seller. Ya, terus values, kemudian di sini misalkan 111 nama sellernya, kemudian nama tokonya adalah Checkpoint, kemudian nama pemiliknya Hanif, kemudian nomor telepon yaitu misal 0, ini hanya semisal saja, tidak, ini bukan nomor asli. Kemudian email, point at
gmail.com. Oke. Dan terakhir adalah marketplace ID. Misalkan 1212. Tutup kurung. Kita tutup koma. Titik koma. Nah, seperti ini. Dia akan membuat seperti ini. Terus kemudian kalau sudah seperti ini, kita tinggal enter. Muncul. Dan semisal ingin menambahkan bagian pelanggan, ya benar, bagian produk, misal produk yang di sana terdapat kategori. Oke, di sini saya akan membuat tiga contoh. Yang pertama itu adalah ID produknya, terus kemudian ID tokonya 111, terus kemudian nama produknya, kemudian deskripsinya, dan kategorinya. Kategori sini kita akan milih sepatu formal. Harga 3
Oke, dia akan seperti ini. Oke, kalau gitu kita lihat keduanya. Cara melihat setelah tabel diisi dengan perintah select bintang from, misal di sini ada seller. Oke, di enter. Nah, akan muncul seperti ini untuk yang seller, sedangkan untuk yang produk dia akan muncul seperti ini. Nah, oke, sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.